Ini kita akan belajar imbalance data problem. Imbalance problem itu apa sih? Imbalance data problem itu adalah data dengan jumlah anggota pada kelas yang tidak seimbang. Kalau teman-teman masih ingat decision tree zaman dulu teman-teman belajar di data mining ya, impurity-nya rendah atau hampir pure gitu istilahnya. Apa proporsi antara kelas beda jauh. Nah, gampangnya seperti ini. Apa namanya, misalnya kelas 0 sama kelas 1. Kelas 0 itu jumlahnya misalnya, total datanya misalnya 1000. Kelas 0 itu punya 900, kelas 1 cuma 100. Seperti itu. Berarti kan 90% sama 10% begitu. Itu adalah imbalance problem. Jadi imbalance. Jadi nggak balance sama sekali, jauh banget gitu. Kalau saya baca-baca biasanya kalau dianggap balance itu kalau proporsinya masih 50-50, 60-40 itu masih lumayan oke begitu. Tapi di bawah itu udah mulai ya, mulai dianggap imbalance. Nah, di bawah sebagian besar dataset klasifikasi, misalnya kita mau mengklasifikasi sesuatu ya, pakai dataset tertentu gitu. Nah, tidak punya jumlah sampel yang sama untuk setiap kelasnya. Misalnya 2 kelas gitu ya, contohnya biner, 0 sama 1. Rata-rata itu tidak sama persis. Rata-rata ya. Nah, tapi kalau perbedaannya itu tidak banyak banget, biasanya tidak menimbulkan masalah. Misalnya satunya 510, satunya 490, itu tidak akan menimbulkan masalah. Masih dianggap seimbang, masih oke lah gitu. Nah, tapi di beberapa masalah adalah yang paling banyak misalnya transaksi kartu kredit. Emang seberapa banyak transaksi kartu kredit yang fraud atau yang curang begitu? Itu cuman ada sedikit istilahnya, bukan mayoritas tapi malah minoritas. Yang fraud itu minoritas. Nah, biasanya kalau datanya seperti ini bisa jadi 99% itu tidak fraud. Yang fraud itu cuma 1%. Nah, bahwa kelas non-fraud itu akan mendominasi. Padahal misalnya kita mau bikin sistem untuk mendeteksi fraud gitu, fraud detection gitu istilahnya. Nah, malah non-fraudnya yang akan dominan karena kebanyakan transaksi tidak fraud. Hanya 1% yang orang curang gitu, fraud kartu kreditnya. 1% saja misalnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin kasus lain, churn detection. Churn detection itu apa sih? Churn itu ini ada hubungannya sama apa namanya pelanggan ya. Jadi apakah pelanggan itu akan misalnya provider telekomunikasi misalnya, apakah dia akan churn atau tidak? Maksudnya apakah dia mungkin akan ganti provider atau tidak misalnya? Atau yang lain boleh. Misalnya pakai toko online, misalnya ada pecinta Tokopedia atau Shopee, apakah nanti dia akan turun atau beralih ke platform yang lain? Biasanya Tokopedia, sekarang udah ke Shopee dan sebagainya atau seperti apa? Intinya turn itu adalah kalau dia biasanya berlangganan, dia nggak berlangganan lagi istilahnya. Yang paling sering adalah provider telekomunikasi, itu yang paling sering. Nah, dibandingkan yang churn, lebih banyak yang tidak churn. Lebih banyak yang yang makainya itu terus. Karena mungkin entah kenapa ya, mungkin satu mungkin memang setia saja, yang kedua mungkin nomornya sudah lama sayang-sayang begitu, yang ketiga mungkin karena memang di situ jaringannya kuat misalnya, jadi dia akan berlangganan itu gitu dan seterusnya banyaklah. Kemudian kalau yang churn mungkin punya banyak alasan juga, mungkin entah di situ jaringannya nggak bagus, mungkin dia pindah rumah atau pindah kosan dan sebagainya, atau yang lain-lain. Atau mungkin biasanya kalau anak-anak zaman dahulu suka beli kartu baru hanya untuk ngejar gratisan internet dan sebagainya, atau internet murah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu ada churn or no churn. Nah, kapan suatu data itu disebut imbalance atau tidak seimbang? Nah, di sini saya ambil dari Google Developer ya. Degree of imbalance dikatakan mild, ya apa namanya, nggak parah banget, sedikit-sedikit lah. Nah,
proporsi dari minoritas kelasnya 20-40% dari dataset. Berarti misalnya ada 100 gitu, 20-40 itu ada kelas minoritas, sisanya adalah kelas mayoritas. Berarti 80-60 ya, itu adalah kelas mayoritas. Misalnya kelasnya ini adalah, bayangkan kelasnya adalah kelas biner, begitu, kelas 0 sama 1. Nah, minoritasnya misalnya 20-40, itu male, masih nggak terlalu lah. Kemudian moderate, itu ketika kelas minornya adalah 1-20%. Jadi dari 100, misalnya jangan 100 ya, jadi 1000 gitu misalnya. Mungkin ada 100 sampai 2000, misalnya kelas 1, sisanya adalah kelas 0. Itu moderate. Kemudian ada yang ekstrim, kurang dari 1%. Misalnya dari 1000 kurang dari 100. Kurang dari 100, dia adalah misalnya kelas 1. Sisanya adalah kelas 0 semua. Nah, itu adalah minority class yang ekstrim. Seperti itu. Itu banyak sekali kasus yang ekstrim ini biasanya itu tadi fraud detection untuk kartu kredit atau credit card. Seperti itu. Kemudian apa hubungannya sama imbalance? Seperti itu. Biasanya kita akan mengukur performa suatu klasifikasi. Rata-rata itu pasti mindsetnya adalah ambil akurasi. Karena di berbagai penelitian juga orang mindsetnya adalah akurasi. Nah, kalau masalah utamanya adalah ketika dia imbalance datanya imbalance seperti tadi, kelasnya jeglek gitu. Misalnya akurasi katanya bagus 90% gitu. Nah, tapi akurasi 90% ini sebenarnya hanya menceritakan atau merefleksikan kelas mayoritasnya. Seperti itu. Nah, bahwa sebenarnya untuk imbalance kelas sering, bukan selalu ya, sering menghasilkan performa yang kurang pada kelas dengan data yang sedikit. Misalnya, contohnya ini ada kelas yes sama kelas no. Yes itu anggaplah 1, no itu adalah 0 gitu ya. Yes kan positif, no itu negatif, anggaplah seperti itu. Nah, di sini kita punya data yes itu ada 230. Sementara no-nya 9.770. Totalnya adalah 10.000. Totalnya 10.000. Kemudian yang kelas 0 atau kelas no ada 9.770, kelas yes-nya 230. Nah, kemudian yang direcognize oleh sistem ternyata di sini adalah misalnya yes sebagai yes 90, yes sebagai no 210 dan seterusnya. Kebalik ya. Ini kebalik, maaf. Puasa suka error. Maaf. Totalnya ada 300 sama 9.700. Ini kelas realnya. Kemudian di sini kelas yes yang benar yes cuma 90. Yes sebagai no 210. Kemudian kelas no dianggap yes, salahnya 140. Kemudian yang benar no sebagai no ada 1.560. Dari total 9.700. Kalau kita ngomongin akurasi adalah yang benar, berarti adalah 90 sama 9.560, ya kan? Kelihatannya tinggi kan? Kalau dibagi dengan 10.000. Nah, bahwa akurasinya adalah 96%, 96,4. Karena benarnya 90 tambah 9.560. Akurasinya 96,4%. Tapi kalau kita lihat true positive rate sama true negative rate-nya, atau sensitivity sama specificity-nya, kita akan lihat bahwa kelas yes ini dari total 300 yang benar cuma 90. Yang benar cuma 90. Jadi 90 per 300, dia adalah 30% saja. Sementara untuk kelas no, dari 9.700 yang benar diprediksi no adalah 9.560, yang salah 140.
Sehingga sense specificity-nya atau true negative rate-nya adalah 98,56%. Di sini kita bisa lihat jelas sekali bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya akurasi. Tidak bisa dengan hanya akurasi. Sangat penting membuat confusion metric, kemudian pengukurannya tidak hanya dengan akurasi. Supaya apa? Kelihatan. Sebenarnya seberapa bagus sih model kita begitu yang kita bangun. Nah, ini masalah seperti ini sering banget untuk yang teman-teman kemarin yang misalnya ujian skripsi kemarin, sering sekali misalnya sentimen analisis. Sentimen analisis, misalnya komentar negatif sama komentar positif dari misalnya tokoh. Ya kalau tokohnya memang adalah tokoh yang kontroversi gitu, kontroversial, misalnya memang suka ngomongin sesuatu yang apa gitu kan, mungkin negatifnya lebih banyak begitu. Tapi kalau itu adalah komentar positif negatif terhadap produk, ya kita akan lihat-lihat lagi gitu. Misalnya positif untuk sesuatu, misalnya gimana ya? Misalnya memang dari Twitter itu adalah memang ajang untuk customer service gitu. Biasanya orang akan lari ke situ, misalnya toko online tertentu gitu. Dia akan nulis di situ atau posting di situ karena ada masalah begitu. Kok belum nyampe sih ini pesanan saya dan sebagainya. Misalnya teman-teman bisa buka misalnya di JD atau yang lain lah, JDID atau yang lain. Bisa dicek. Kemungkinan orang-orang akan komplain karena itu tadi punya masalah begitu. Makanya di situ akan lebih banyak dengan yang negatif gitu. Tapi untuk yang positif mungkin akan lebih sedikit. Ya sebenarnya tergantung lagi postingannya sih. Kalau dia suka bikin acara-acara yang wah-wah untuk penggemar gitu, mungkin masih ada banyak yang positif. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa misalnya untuk toko online tertentu itu lebih banyak negatif karena memang Twitternya adalah untuk menampung komplain. Sementara kalau misalnya paketnya datang dan baik-baik saja dan tepat waktu begitu, kemungkinan kecil dia akan menulis di Twitter. Itu terima kasih sudah ini itu. Kalau teman-teman gimana? Kalau punya beli paket, beli online, toko online, paketnya datang tepat waktu, barangnya oke gitu, teman-teman mengucapkan terima kasih ke Twitternya nggak? Atau kemananya gitu? Kalau saya sudah sering, karena kalau di medsos itu lebih cepat ditanggapi daripada lewat ini. Jadi beberapa toko online mungkin interface-nya untuk di app-nya itu ada yang nggak bagus begitu. Lebih cepat via medsos. Nah, pernah paket nggak nyampe misalnya dia harusnya sampai dalam waktu sekian, seminggu gitu. Ternyata udah seminggu nggak nyampe-nyampe. Seminggu itu saya sabar menanti, setelah seminggu saya sudah nggak sabar lagi, saya komplain di situ, langsung besoknya nyampe, begitu istilahnya. Itu adalah salah satu contoh. Kalau saya pribadi nggak akan nulis di medsos kalau nggak ada masalah begitu. Itu kan naturalnya orang-orang. Tapi kemungkinan mayoritas akan seperti itu, terutama untuk toko online yang nggak punya penanganan seperti itu, penanganan komplain di in-app-nya, dalam aplikasinya yang kurang bagus, biasanya orang-orang akan lari ke medsosnya gitu. Sehingga kalau kita cari komentar positif sama negatifnya, otomatis dia akan mayoritas adalah komentar negatif, gitu ya. Positifnya akan sangat sedikit. Itu akan bikin kalau datanya kita tarik, kemudian kita mau sentimen analisis begitu, akan mayoritas adalah data yang negatif, bukan yang positif. Nah, itu akan menjadi imbalance data. Kelasnya akan jauh beda. Nah, kemudian mengapa bisa terjadi imbalance data seperti itu? Imbalance kelasnya. Nah, bukan. Kenapa akurasinya bisa seperti itu? Jelek gitu ya, istilahnya akurasinya bagus, tapi setelah kita lihat ke dalam, sensitivity-nya ternyata ini rendah. Sensitivity-nya rendah, true positive rate-nya ternyata sangat rendah. Atau recall-nya ternyata rendah. Nah,
modelnya kok bisa sih? Padahal kan ada ya datanya ya istilahnya, meskipun cuma 300 gitu, dari total 10.000 kan ada. Kenapa dia bisa sampai salahnya segini banyak gitu. Nah, bahwa kita misalnya kita punya data 90% adalah kelas 0, 10% kelas 1. Dia akan melihat apa? 90% data. Akan cenderung ke situ. Sehingga apa? Sehingga dia akan mengklasifikasikan data ke kelas yang lebih banyak. Yang kemudian dia dapat akurasinya tinggi. Gampangnya begini. Misalnya Alfio udah hafal nih. Bu Nurul itu misalnya saya bikin soal nggak diacak gitu ya. Biasanya kalau bikin soal, jawabannya selalu di A. Yang di B, C, D, E itu sedikit sekali. Kalau nggak ngerti jawabannya, udah tulis aja A gitu istilahnya. Jadinya sama juga dengan apa namanya si modelnya, namanya belajar. Apa namanya, dia lebih banyak belajar kalau ini misalnya di kelas nolnya. Sehingga dia lebih pintar di kelas 0. Di kelas 1 dia belajar cuma sedikit. Gitu. Sehingga apa namanya, kurang lah belajarnya gampangnya. Tetap yang belajar banyak sama belajar sedikit hasilnya akan beda. Misalnya saya dulu kuliah, ada 2 mata kuliah yang tugasnya itu jor-joran begitu. Yang setiap minggu itu saya harus apa namanya laporan progres. Yang satunya lagi nggak harus setiap minggu, tapi pada akhirnya akan jadiin apa namanya jadi app. Jadi di akhir semester app-nya harus jadi dan kemudian dilaporkan dan dipresentasikan. Akhirnya sama, harus jadi gitu. Dua-duanya sama. Karena yang satunya itu tidak apa namanya tidak minta progres tiap minggu, akhirnya saya akan lebih banyak ke yang minta progres tiap minggu. Normal ya. Jadi saya mati-matian yang karena setiap minggu saya harus laporan. Kalau nggak laporan, nilai saya langsung di minus sama dosennya begitu. Satunya lagi kan nggak pakai minus. Akhirnya saya konsentrasi lebih ke yang setiap minggu harus dikerjakan. Akhirnya saya banyak belajar di mata kuliah itu. Yang satunya lagi saya belajarnya hanya sedikit. Bahkan mendekati deadline saya baru istilahnya setelah yang satu itu agak longgar, saya baru mengerjakan yang dua, bikin app-nya yang kedua begitu. Berarti di situ saya lebih banyak belajar ke yang nomor satu. Hasilnya juga sesuai dengan usaha saya. Yang saya belajar setiap minggu, yang minta progres, sehingga saya mencurahkan waktu saya untuk laporan progres setiap minggu itu, bahwa saya harus pamer bahwa saya berprogres setiap minggunya, gitu istilahnya kan, harus presentasi dan sebagainya. Nilainya A. Kemudian yang cuma di akhir saja tadi, karena saya memang mencurahkan waktunya, belajarnya lebih sedikit, begitu, dapatnya B-. Itu real sekali. Relate banget sama kehidupan kita, begitu. Ketika kita banyak belajar, otomatis kita akan lebih pintar di situ. Kalau yang sedikit, otomatis kita nggak akan pintar di situ, gitu istilahnya. Nah, relate. Itulah intinya. Bahwa model kita juga sama. Kalau kita belajar dengan lebih banyak data, kemungkinan dia juga akan lebih pintar. Gitu. Gampang ya dipahami kenapa bisa terjadi ya. Mengatasi imbalance data itu bagaimana caranya? Ada banyak sekali caranya ya mengatasi atau mungkin bisa mengurangi begitu, atau kita merecognize imbalance data kemudian mempunyai efek jelek begitu. Yang pertama adalah kalau bisa kumpulkan data lebih. Kalau teman-teman misalnya datanya ngambil sendiri kuesioner begitu ya, apa namanya, mungkin misalnya kelas positifnya cuma ada 10, kelas negatifnya ada 90. Kalau memang masih ada waktu, kenapa nggak ngambil lagi gitu? Tambah lagi sampelnya, kuesionernya disebar lebih masif lagi, titip sana titip sini begitu istilahnya. Mungkin bisa, ya nggak? Nah, bisa jadi nanti kita bisa dapat tambahan untuk kelas yang minoritas, gitu. Nah, mungkin kita punya threshold misalnya, saya seenggak-enggaknya harus dapat misalnya apa namanya, harus dapat yang isi kuesioner seenggak-enggaknya harus 100 misalnya tadi. Nah, ternyata cuma ada 90 sama 10 gitu. Ya, sekarang saya ambil lagi aja, nanti mungkin akan saya ambil negatifnya aja supaya lebih banyak misalnya. Misalnya akhirnya nambah lagi 50 kan lumayan. Jadi 90 versus 60 misalnya. Kan lebih baik lagi. Syukur lagi bisa nambah lagi dan seterusnya. Nah, itu salah satu. Kalau memang itu bisa ditambah, kenapa enggak? Begitu. Kemudian
Jika tidak bisa mungkin kita bisa mendeteksi pakai matriks performanya tadi. Jangan hanya menggunakan akurasi saja, harus gunakan yang lain. Kita bisa buat confusion matrix begitu. Kemudian kita hitung precision, recall, F1 score, dia akan lebih sensitif. Ingat ya, misalnya kita precision recall itu kita anggap misalnya tadi bahwa fraud itu adalah kelas positif atau kelas 1 begitu. Non fraud adalah kelas negatif, gitu ya. Kalau kita ambil precision recall-nya, berarti kan kelas positifnya tadi, kalau hasilnya sampai jelek, akan ketahuan di precision recall sama F1 score-nya. Gitu. Nah, bisa juga kita ambil sensitivity sama specificity. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata performa sistem saya itu jelek. Hati-hati sekali ketika jangan sampai kita misalnya bilang gini, wah akurasi saya 96,4, wis bagus, keren. Kemudian teman-teman pamerkan bahwa saya berhasil membangun sistem untuk memprediksi apa dengan akurasi 96,4 begitu. Ternyata dia untuk kelas yes-nya atau kelas positifnya ternyata rendah sekali, cuma 30%. Berarti kan nggak sesuai ya yang diomongkan sama apa namanya kenyataan begitu. Ternyata ya 96 sih, tapi cuma bisa yang no padahal kita butuhnya yang yes tuh. Gitu. Saya mau mendeteksi fraud-nya, tapi malah nggak kedetek fraud-nya. Yang nggak fraud aja yang kedetek semua istilahnya. Nah, dari misalnya ada 3 fraud, ternyata yang kedetek cuma 1. Itu kan jangan jadi masalah. Karena fokus kita adalah yang fraud, begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa melakukan resampling. Resampling, jadi sampling ulang. Nah, ketika kita sudah nggak memungkinkan mengambil data ulang, kita bisa lakukan yang pertama adalah undersampling. Undersampling ini bisa kita lakukan jika datanya banyak gitu. Sehingga apa? Kita akan sesuaikan yang lebih sedikit. Jadi yang banyak kita potong supaya sejumlah yang sedikit. Dipotong secara random ya. Jadi misalnya datanya ada 10.000. 10.000. Kemudian yang 1.000 adalah kelas minoritas, 9.000 kelas mayoritas. Misalnya kita oke lah, saya tidak apa-apa pakai 2.000 saja. 2.000 saja. Berarti yang 9.000 itu cuma dipakai 1.000 begitu. Nah, itu undersampling. Jadi kita sesuaikan kelas mayoritasnya, kita ambil sesuai dengan kelas minoritas. Apakah itu satu-satunya cara? Sebenarnya ada banyak sekali. Ada juga yang motongnya nggak sampai segitu banyaknya juga ada. Kemudian nanti pembobotan dan sebagainya. Itu adalah cara gampangnya ya, salah satu cara gampangnya. Jadi yang banyak dipotong supaya jumlahnya sama dengan yang sedikit. Gitu. Yang berikutnya adalah oversampling. Oversampling yang base-nya, dasarnya adalah menduplikasi data agar jumlahnya sama dengan data yang anggotanya banyak. Misalnya tadi, dari 10.000. Ada 9.000 sama 1.000. Ya udah, yang 1.000 itu saya copy. Saya copy sampai 9 kali. 8 kali ya kopinya berarti ya. Supaya jumlahnya sama-sama 9.000. Clear ya? Itu adalah undersampling sama oversampling. Kemudian berikutnya adalah generate sample. Sampelnya kita generate. Sampel sintetis. Sintetis itu berarti nggak alami ya. Sampelnya kita sintetis. Gampangnya adalah oversampling, tapi pakai data sintetis. Oke, dengan mengenerate sampel. Begitu. Itu adalah oversampling. Mengenerate sampel sintetis. Kemudian kita juga bisa misalnya pakai algoritma lain. Contohnya adalah yang decision tree dan anak-anaknya. Ya, mungkin teman-teman masih ingat kalau kita ngomongin decision tree, dia akan lihat impurity table dan sebagainya. Kemudian dia lihat probabilitas dari setiap masing-masing kelas ya. Jadi kelas itu akan dipisah begitu. Jadi nggak dicampur, tapi memang dipisah dan sebagainya. Dia lebih
agak lumayan lebih kuat untuk imbalance problem. Decision tree entah C45, C5 dan sebagainya, atau random forest. Random forest itu kan kumpulan dari tree. Kalau teman-teman ingat, namanya forest adalah kumpulan dari tree. Kalau random forest berarti bikin tree secara banyak, gitu. Tree-nya yang banyak gitu. Tree yang banyak dibangun secara random yang banyak, kemudian nanti kelasnya yang mana yang lebih mayoritas begitu. Teman-teman mungkin bisa baca-baca sendiri nanti. Menarik. Nah, kalau yang tree base ini lebih aman, cenderungnya lebih aman gitu. Kemudian selain itu kita bisa pakai model yang ada penalize, jadi ada penaltinya. Istilahnya dia akan seperti sejenis membobotkan begitu. Bagaimana itu maksudnya? Misalnya kelas minoritas itu dikasih bobot yang lebih berat. Gampangnya adalah, hey sistem, hey model, kamu tolong belajar, tapi tolong lebih diperhatikan yang sedikit ini, begitu istilahnya. Jadi bobotnya itu lebih berat daripada kelas yang mayoritas. Supaya perhatiin nih gitu istilahnya. Ini memang cuma ada sedikit, jadi tolong lebih perhatikan lagi. Nah, itu adalah model yang ada penaltinya, penalize-nya. Ada SVM, ada yang lain-lain juga. Teman-teman bisa googling nanti. Kalau tertarik mainan di sini. Nah, itu adalah beberapa teknik-teknik untuk mengatasi imbalance data. Apakah cuma ini? Ada banyak begitu sebenarnya ya. Mungkin teman-teman bisa eksplorasi lagi nanti selain undersampling, oversampling dan sebagainya ya. Ganti algo. Kemudian berikutnya adalah yang akan saya bahas di sini adalah generate sample. Generate sample, mengenerate data yang sintetis begitu. Kalau biasa teknik oversampling biasa itu akan menduplikasi data, di copy saja ya. Kalau di copy saja berarti kan ada duplicate value ya enggak? Nah, berarti di situ ada tidak memberikan informasi ke model. Hanya menambah secara jumlah. Cuma supaya istilahnya tolong perhatiin ini diulang-ulang karena sedikit kan, berarti dia di copy supaya diulang-ulang lagi begitu. Supaya diulang-ulang lagi aja data itu. Istilahnya saya punya soal latihan soal 90 sama 10, yang 10 itu saya ulang, saya keluarkan 9 kali begitu. Supaya istilahnya biar teman-teman sampai bosan udah mantep sampai istilahnya sampai paham banget gitu istilahnya. Nah, bahwa dikatakan bahwa untuk kalau hanya menduplikasi, dia akan tidak memberikan informasi kepada model, karena hanya menambah jumlah saja. Nah, sekarang adalah bagaimana kita bisa mengenerate data baru, datanya baru, sintetis begitu, tapi merepresentasikan data dari kelas minoritas. Metodenya ada banyak sekali ini, seperti ini. Mengenerate data, tapi bisa merepresentasikan kelas yang minoritas tersebut. Sehingga istilahnya bisa nambah informasi gampangnya ya, supaya ada informasi, datanya beda, tapi mencerminkan kelas minoritas. Nah, untuk sini saya akan bahas yang small t, oversampling dengan small t, synthetic minority oversampling technique, small t. Nah, ini adalah penelitian tahun 2002, sudah jadul ya. Judulnya small t, synthetic minority oversampling technique. Teman-teman bisa download di sini, bisa di-download gratis ya. Dia prinsipnya adalah memakai KNN, K-nearest neighbor, untuk membuat data sintetis. Nah, membuat data sintetis dari kelas minoritas, yakni menerapkan KNN pada random data dari yang kelas minoritas. Cara pekerjanya gimana? Ini saya nggak copy algoritmanya, teman-teman bisa download sendiri ya papernya. Nah, pada umumnya nih seperti ini proses MOTE. Nah, ambil kelas minoritas. Pada kelas minoritasnya saja. Jadi kita fokus ke kelas minoritas. Ambil sampel random. Ambil sampelnya di kelas minoritas. Misalnya P1. Jadi data P1 atau poin 1 maksud saya ini. Data 1 ambil. Kemudian kasih KNN. KNN-nya maunya berapa? Misalnya 3NN. Atau 1NN. Atau berapa begitu.
silahkan, nanti bisa disetting. Misalnya pakai KNN pada P1. Mau lihat tetangganya, misalnya tetangganya 3 begitu ya. Kemudian kalau dia sudah nemu 3 tetangga paling dekat dari P1, misalnya P2, P3, P4 begitu, kan P1 tetangganya ada 3, P2, P3, P4, anggaplah seperti itu. Nah, ambil tetangga yang memenuhi KNN secara random. Jadi dari P2, P3, P4 tadi ambil random. Ambil aja sembarangan salah satu, misalnya di sini adalah P2. Nah, kemudian setelah itu kita generate data baru dari P1. Namanya P1 aksen gitu misalnya. Kemudian nilainya berapa? Dia adalah P1 ditambah apa? Nilai random antara 0 hingga 1. 0 hingga 1 berarti 0, sekian ya, 0,1, 0,2, 0,3, 0,00 sekian sampai 0,999 begitu ya. Nilai random antara 0 sampai 1 dikalikan apa? P2 dikurangi P1. Jadi koordinat P2 dikurangi P1. Nah, terus dijumlahkan sama P1 di sini. Nah, kalau sudah dapat baru, kita loop terus sampel random gitu, random sampel ambil lagi gitu, misalnya entah P berapa begitu terus begitu. Sampai apa? Jumlah data kelas minoritas sama dengan kelas mayoritas. Jumlahnya sampai seimbang. Itu adalah proses umum SMOTE. Nah, gampangnya gimana contohnya? Misal saya punya sampel, saya ambil random sampel ya, 6,4 nih. Kemudian 64 ini adalah sampel yang mau saya identifikasi, kemudian yang terambil begitu ya. Pakai KNN, kemudian misalnya yang terambil secara random tetangga yang terdekatnya adalah 43. 43. P1 sama P2-nya. Yang memenuhi kriteria KNN. Jadi misalnya 3NN ini adalah salah satu tetangganya. Sehingga data barunya adalah apa? Cari random dikalikan selisihnya ditambahkan ke P1. Misalnya ini adalah P1, ini adalah P2, berarti selisih untuk X1-nya adalah 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 adalah min 2. Kemudian 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 adalah minus 1. Seperti itu. Sehingga data barunya adalah 6,4 ini ditambah suatu angka random antara 0 hingga 1 dikalikan apa? Min 2 sama min 1. X1-nya min 2, selisih X2-nya adalah min 1. Misalnya gampangnya. Misalnya angka randomnya saya dapat 0,1. Misal. Sehingga berarti titik barunya adalah 6,4 ditambah 0,1 dikalikan min 2, minus 1. 0,1 kalikan min 2 adalah minus 0,2. 0,1 kalikan min 1 adalah minus 0,1. Kita jumlahkan, jadinya 5,8 sama 3,9. Nah, berarti kita dapat data baru. Ini adalah data yang baru kita generate. Begitu. Nah, mungkin teman-teman bisa bayangkan misalnya ini adalah P1 yang yang saya dapat misalnya random. Kemudian saya pakai 3NN. Dapatlah tetangganya P2, P3, P4 begitu. Nah, lalu misalnya tadi kan 4 ini 43 begitu ya. Kemudian antara dua ini misalnya udah saya ini, kemudian saya cari misalnya randomnya. Dialah adalah tadi kan dapat ya 58 sama 39. Berarti kan di sini ya, mepet begitu, tetap banget di sini. Begitu. Ini adalah P1 aksen. Mungkin teman-teman akan kebayang bagaimana ketika ini di loop. Misal datanya cuma ini aja. Misal datanya cuma 4 biji ini. Pakai 3NN. Berarti ya, nanti akan tergenerate seperti ini. Ya enggak? Misalnya dilakukan banyak sekali. Karena dia prinsipnya adalah KNN. Kemudian dia antara dua nilai kan. Misalnya antara P1 dan P2. Berarti dia akan mengikuti garisnya P1, P2. Tergantung tadi
Geser-gesernya adalah nilai randomnya kan. Randomnya misalnya 0,1, 0,5, misalnya 0,3, 0,2, 0,05 dan sebagainya. Tergantung nilai randomnya. Akan bentuknya seperti ini ketika kita lakukan secara banyak sekali, berkali-kali misalnya. Gitu. Itu adalah smote. Apakah dia punya kekurangan? Banyak. Nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian bisa baca-baca gitu. Ada pengembangan di mana-mana. Ada banyak sekali algoritma untuk menjerit data sintetis ini. Ada smote, ada smote NC. Ini untuk apa namanya? Saya kok sampai lupa NC. Saya lupa. Sampai lupa banget. Kemudian ada borderline smote, kemudian ada SVM smote, smote tapi pakai SVM begitu, bukan KNN gitu. Kemudian ada adasin. Adasin ini adalah perbaikannya smote. Ya, adaptif apa ya? Ya, sintetik gitu, saya lupa. Ya, lebih adaptif lagi. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Sekian, selamat masih siang, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.